dengan Indonesia, di mana ia diketahui cuma tertawa ketika melihat list pemain tim Garuda yang baru aja diumumkan. Sebab menurutnya adalah yang terbilang langka bagi tim ASEAN punya pemain yang sebagian besar merumput di luar negeri khususnya Eropa. Bahkan beberapa dari pemain Indonesia adalah mereka yang berkompetisi di level teratas seperti Maysil Gers, Chase, Kelvin Verdong, Martin Plas, Tom Haye, Sandy Walsh. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Apa kabar hari ini? Selamat berakhir pekan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini selepas Sinteyong mengumumkan 27 nama pemain dan ada pemain yang dicoret kerana mengalami kecederaan, ada yang hamstring seperti Asnawi Mangko Alam, Dimas Derajat, Rizaldi, Hernando Ari itu dicoret sementara, dan pemain-pemain yang sebelum ini tidak dipanggil kini kembali seperti adik-beradik Ian Sayuri dan Yakub Sayuri, kemudian Ramadan Sananta dan beberapa pemain lain. Tetapi hari ini saya juga ingin mengingatkan dan memberi info kemarin bahawa Sinteyong telah mengisytiharkan untuk membawa pemain U22 di Piala AFF. Bukan pemain-pemain senior yang ada dalam kualifikasi Piala Dunia ini guys. Mungkin Sinteyong ingin pemain-pemain bibit-bibit muda ini menimba pengalaman. Dan ini tidak sekali-kali untuk merendah-rendahkan tim lain di ASEAN, tetapi ini lebih kepada membina mentalitas baru untuk pemain-pemain bawah U22. Dan sekarang ini hanya tinggal 2 bulan persiapan ataupun tinggal sebulan lagi persiapan timnas U22 untuk Indonesia di Piala AFF. Dan sebelum di bulan Desember ini, November ini, Sinteyong juga mempersiapkan timnas senior melawan Jepang di kualifikasi Piala Asia pada tanggal 15 dan juga tanggal 19 melawan Arab Saudi. Jadi itu yang ingin saya reaksi pada hari ini. Reaksi Herve Rinat lihat list pemain Indonesia. Jadi apakah reaksi pelatih baru Arab Saudi terkait dengan 27 pemain timnas Indonesia ini? Yuk kita simak dulu video ini guys. Selain laga melawan Jepang, kita tentu tahu kalau Indonesia juga akan melawan tim kuat Asia lainnya, Arab Saudi. Tentu saja ini akan menjadi 2 laga yang berbeda dari pertemuan pertama, sebab sudah pasti gaya main Arab di bawah Mancini dan Hervé Renard tidaklah sama. Di mana pelatih asal Prancis tersebut adalah tipe pelatih yang sangat mengandalkan sepak bola direct serta high pressing yang sangat sesuai dengan karakter permainan tim dari Timur Tengah. Nah, di satu sisi sebagai pelatih yang dalam tanda... Oke guys, sebelum itu pelatih Mancini telah dipecat oleh Arab Saudi selepas menerima impak kekalahan dan tidak dapat menyaingi tim seperti Indonesia, hanya mampu seri 1-1 dan dikalahkan oleh Australia, dan juga poinnya tidak seperti apa yang mereka targetkan. Jadi mereka memecat Mancini guys dan mengambil pelatih daripada Perancis ini. Jadi ini yang pemain-pemain Arab Saudi ini perlu kembali membina tim chemistry yang baik di bawah pelatih baru ini juga. Jadi ini peluang timnas Indonesia sebenarnya untuk mengambil poin penuh 3 poin ketika melawan Arab Saudi di tanggal 19 ini. Jadi kita ingin lihat reaksi Hervé Renard ini terkait dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Oke. Lanjut guys. Tanda kutip baru, Hervé Renard pastinya perlu mempelajari lawan-lawan yang akan dihadapi. Memang untuk Jepang dan Australia secara komposisi nggak banyak berubah saat ia melawannya di kualifikasi edisi sebelumnya. Mungkin hanya dari cara bermain, khususnya Australia yang dirasa pasti banyak berubah sejak mereka berganti pelatih. Kemudian tentu saja Indonesia, tim yang secara histori baru pertama kali Hervé Renard hadapi. Nah, yang jadi perhatiannya, Indonesia ini kan tim dari ASEAN. Tapi dalam daftar list pemain yang diumumkan oleh Coach Shin,
Pelatih maconan galak tersebut diketahui hanya bisa tertawa mengetahui fakta yang ada kalau timnas Indonesia rupanya banyak diisi pemain keturunan yang berkarir di luar negeri khususnya Eropa. Atas dasar itulah, Renard berujar akan menyiapkan taktik terbaik agar bisa membawa Arab Saudi keluar dari situasi sulit yang mereka alami sejak dipegang oleh Mancini. Di satu sisi ada juga Kelvin Verdong yang seperti tersirat memberikan masukan kepada Shin Tae-yong terkait sistem yang selama ini dimainkan. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap negatif, karena bagaimanapun ini juga menjadi bukti kalau nggak ada gap tertentu antara pemain dan pelatih. Ya, betul. Kena positif setiap apa kritikan yang membina untuk setiap pasukan ini ya. Jadi Indonesia juga ada kritikan ketika Shin Tae-yong melakukan kesilapan. Jelas bulan November ini akan terasa sangat mendebarkan sebab dua laga di bulan ini Arab Saudi akan bersua dua tim kuat Jepang dan Arab Saudi. Soal Jepang, jelas kita nggak perlu meragukan kualitas tim yang satu ini. Namun untuk laga melawan Arab, disitulah sejatinya peluang terbesar kita untuk meraih 3 poin, walaupun ya itu juga nggak gampang. Yap, Arab Saudi diketahui sedang dalam mood yang oke pasca kembalinya Hervé Renard, pelatih asal Prancis yang terkenal maco nan galak itu. Kembali melatih The Green Falcon, usai melatih mendepak Roberto Mancini yang dianggap gagal. Maksudnya dia pernah latih Arab Saudi. Hervé Renard pastinya akan jauh berbeda dari Arab di bawah Mancini. Sebab dari sisi cara bermain, Renard adalah tipe pelatih yang terkenal akan sepak bola direct berbasis high pressing. Dan berdasarkan catatan statistik dari Transfermarkt, menunjukkan bahwa pemain-pemain dari Al Hilal lah yang diketahui mendominasi daftar pemain yang paling sering tampil di bawah kepemimpinan Renard. Bahaya juga nih. Dari semua nama, ada 3 nih pemain yang penampilannya terbilang luar biasa di bawah asuhannya. Yang mana itu akan jadi sinyal bahaya buat timnas Indonesia. Pertama ada Mohamed Kano yang mencatat 32 pertandingan selama diasuh oleh Renard pada periode pertamanya. Di posisi kedua ada striker Al-Buraikan yang tampil dalam 30 laga dengan kontribusi 6 gol dan 3 assist. Selanjutnya, Kapten Timnas Arab dan Al Hilal, Salem Al-Dosari, tercatat tampil dalam 29 pertandingan dan menjadi pencetak gol terbanyak dengan 13 gol serta 4 assist di bawah kepemimpinan Renard. Tentu dengan senjata utama 3 pemain tadi sudah pasti akan membuat lini belakang timnas yang dikomandoi oleh Jesus harus bekerja keras. Jadi ada pemain-pemain bahaya, kebanyakannya daripada Al Hilal ya, yang akan diambil oleh Hervé Renard ini. Rupanya dia ini pernah melatih juga Arab Saudi sebelum ini. Kemudian digantikan mungkin oleh Mancini, dan apabila Mancini tidak menepati, dia kembali Renard nih. Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, ia juga sadar kalau dalam hal ini ia juga harus adaptasi lagi, terutama untuk 2 lawan terdekat yakni Australia serta Indonesia. Yap, melawan Australia, meskipun secara materi pemain kurang lebihnya sama dengan edisi sebelumnya, Hervé Renard sadar betul kalau dengan pelatih baru, Australia pasti akan menampilkan permainan berbeda. Pun begitu dengan Indonesia, di mana ia diketahui cuma tertawa ketika melihat list pemain tim Garuda yang baru aja diumumkan. Sebab menurutnya adalah yang terbilang langka bagi tim ASEAN, punya pemain yang sebagian besar merumput di luar negeri khususnya Eropa. Bahkan beberapa dari pemain Indonesia adalah mereka yang berkompetisi di level teratas seperti Maysil Gers, Jesus, Kelvin Verdong, Martin Plas, Tom Haye, Cindy Walsh, Eliano Reinders, dan Ragnar Orator. Wah, semua mantap-mantap. Renard mengaku maklum kalau ketika itu Arab dan Australia bisa ditahan imbang. Namun ia juga nggak habis pikir, gimana bisa Indonesia kalah dari tim seperti China yang sebelumnya jadi juru kunci grup. Sayang juga Indonesia kalah oleh China itu. Kalau enggak bisa dapat poin juga. Tapi enggak apa guys, ada 6 lagi perlawanan yang dilalui oleh timnas Indonesia ini. Mudah-mudahan 6 perlawanan ini akan ada hasil yang baik ya. Kita doakan sebaiknya untuk timnas Indonesia. Di sisi lain melihat faktor-faktor yang ada, tentu saja Coach Shin kali ini nggak boleh lagi namanya dalam tanda kutip coba-coba. Terlebih Pak Erik pun juga udah wanti-wanti soal ini. Dan sejatinya itu sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Kelvin Verdong, di mana Verdong secara tersirat dengan komposisi materi pemain yang ada baiknya untuk memainkan skema 4 back. Karena bagi Verdong pribadi, ia pun mengaku lebih nyaman dengan sistem semacam itu. Meskipun begitu, Verdong juga mengaku tak masalah ketika harus bermain dengan sistem 3 back ketika di timnas. Sejujurnya, saya lebih suka bermain di tengah dengan skema 4 back karena Anda lebih terlibat dalam skema 4 back kah? Sebagai back kiri.
Sebagai pemain belakang, Anda seringkali menghadapi pemain yang cepat dan lincah. Terkadang orang kidal yang lebih suka masuk ke dalam. Betul. Berarti Anda harus memutar dan memutar lebih banyak. Saya tidak mengatakan saya lebih suka bermain di posisi tengah, tapi ini lebih menyenangkan. Saya suka sistem itu. Anda tidak memiliki banyak duel dengan striker tinggi, banyak waktu menguasai bola, build up yang bagus, dan Anda memiliki permainan di ini guys. Oke guys, sebelum itu ya, Calvin Berndong ini dia lebih dominan kaki kiri. Dia ini sama dengan Egy Maulana Fikri, lebih kurang dengan Witan Sulaiman, dan lebih kurang dengan kalau ada Sadil pun kaki kiri juga. Jadi mereka yang kaki kiri ini dia lebih deras, lebih keras sepakannya dan lebih tepat sebenarnya. Kalau dia mengambil sepakan bebas yang lebih kurang 20 meter daripada tiang gol, itu lebih tepat untuk menerjah ke gawang lawan. Ya, maksudnya ada peluang untuk mencetak gol ketika bola mati. Sebab itu Verdong ini dia lebih sesuai bermain di ke depan sedikit. Dia defensif yang membantu bagian tengah ataupun gelandang dan lini serangan, dan tetapi dia kena cepat turun. Dan kesesuaian Calvin Berndong ini dia bergandingan dengan siapa? Nathan Joe, Tom Haye dan juga Ivar Jenner. Karena selalu bola-bola pasingan pendeknya itu dia akan mencari sama ada Nathan Joe di tengah itu, ataupun dia bisa mencari Orat Mangun. Tetapi lebih kepada build up daripada defender ke tengah, attacking, midfielder dan kemudian ke serangan. Jadi Calvin Berndong ini antara yang saya suka, dia punya kaki kiri itu berfungsi apabila ada bola mati itu. Kalau enggak, cuba ada sepakan bebas. Mungkin dapat 2 atau 3 ya percubaan sepakan bebas dari jarak 20 meter. Bagi peluang Calvin Berndong ini ambil dari sudut yang sesuai dengan kaki kirinya, insya Allah salah satu itu akan berhasil untuk cetakan gol itu guys. Saya yakin dia ini bisa melakukan sedemikian. Oke, kita lanjut guys. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Verdong, memang selama ini Coach Shin lebih suka bermain dengan pola 3 back, yang mana itu akan berubah jadi 5 back ketika dalam mode bertahan. Masalahnya dengan kualitas pemain yang dimiliki sesungguhnya amat sayang kalau pemain-pemain yang ada seolah-olah dipaksa lebih bertahan. Karena bagaimanapun kualitas pemain seperti Tom Haye, Calvin Verdong, Ragnar Orat Mangun hingga Maysil Gers dan Jay Ses adalah pemain yang secara naluri sangat menyerang. Betul. Sekali lagi ini cuma pendapat. Dan gak ada sedikit pun niat buat sok tahu atau apapun. Murni pendapat, jadi kalau beda ya gak masalah juga. Iya, murni pendapat kan. Kembali ke soal tadi, kita gak bisa menutup fakta kalau sebagian besar pemain diaspora kita tumbuh besar di kultur sepak bola Belanda yang terkenal akan filosofi menyerangnya. Maka gak ada salahnya bagi Coach Shin untuk bermain 4 back dengan pola 4-3-3 atau 4-2-3-1. Yang mana itu akan memungkinkan kita punya pemain ekstra di tengah sehingga nggak membuat Tom Haye seolah-olah pemain yang lemes karena habis tenaga di babak kedua. Dengan pola 4 back, maka tugas Tom di tengah pastinya jauh lebih enak. Toh secara materi, kita punya pemain yang bisa bermain di posisi itu. Semisal nih 4-3-3, kipernya Martin Pas. Duet backnya ada Jay Ses dan Maysil Gers. Back kanan Mantap Sandy nih. Walsh. Back kiri Calvin. Ini 3 di tengah kita bisa pakai kombinasi Nathan sebagai Nathan, Tom dan Ivar. Dan 3 di depan ada Rafa, Ragnar dan Eliano yang Oke, punya kemampuan skill serta mobilitas tinggi dalam melakukan boleh pergerakan. coba yang Memang ini. resikonya lebih besar karena pasti pertahanannya nggak bakal serapat main 3 back yang jadi mode 5 back ketika bertahan. Tapi daripada main parkir bus terus ujung-ujungnya jebol, ya udah nggak apa-apa pas lawan Arab misal. Main aja terbuka. Toh secara kualitas individu mereka nggak lebih hebat dari Indonesia. Asli, kalau itu kita berani jamin. Untuk itu semoga saja Coach Shin bisa lebih percaya diri memaksimalkan kapasitas pemain yang ada. Betul. Ketimbang parkir bus selalu kalah. Mendingan main menyerang. Ibaratnya lu kebobolan 1 gol, terus cetak 2 gol, you still win the game kok. Jadi nggak usah takut kebobolan. Selama nggak ada blunder aneh-aneh serta miskomunikasi, insya Allah target minimal 4 poin dari Jepang serta Arab bukanlah target yang muluk-muluk. Berat iya pasti, namun bukan berarti Indonesia nggak ada peluang sama sekali loh. So tetap semangat Garudaku. Bermainlah dengan rasa bangga demi kehormatan Ibu Pertiwi. Oke guys, kalau kita melihat tadi sistem yang patut digunakan oleh Sinteyong itu memang selalu Sinteyong akan menggunakan sistem 4-3-3 ya.
Itu sistem yang biasa digunakan. Tetapi Sinteyong ni dia punya filosofi akan berubah formasi sekiranya melawan tim yang berbeda. Tetapi sekarang ini Sinteyong tidak boleh bereksperimen terlalu mengambil mudah dengan tim-tim yang ada, karena sekarang ini di kualifikasi putaran yang ketiga memerlukan intensitas yang tinggi dari segenap semua pemain-pemain dan stamina pemain-pemain. Juga taktikal itu tidak boleh terlalu kerap dirubah-rubah. Jadi apa yang diberikan kemasukan oleh beberapa pengamat sepak bola di Indonesia perlu diambil perhatian yang berat oleh Sinteyong, karena mereka juga menginginkan bahwa Indonesia itu kekal konsisten walaupun melawan tim-tim besar dengan pemain-pemain yang punya chemistry yang baik, tidak terlalu dirotasi-rotasi, karena sekarang ini bukan lagi masa untuk merotasi pemain, tetapi sebenarnya untuk membina chemistry yang baik. Jadi apapun sebenarnya Sinteyong punya kebijakan. Sinteyong punya pengalaman dari kekalahan dengan China hari itu, dia juga pasti akan melakukan yang terbaik, dan targetnya juga untuk Indonesia ini melaju ke putaran yang keempat. Dan Bapak Erick Thohir juga telah memberikan signal sedemikian. Dan Sinteyong walaupun sekarang ini mengendalikan dua tim, yaitu kualifikasi tim senior ini dan juga tim U22 nanti yang akan dibentuk untuk menghadapi Piala AFF ataupun Mitsubishi Cup di ASEAN ini, itu juga salah satu target yang penting untuk timnas Indonesia. Tetapi dia memberikan pengalaman kepada pemain-pemain bibit muda di bawah U22 tahun. Dan yang pentingnya sekarang ini fokus kepada kualifikasi Piala Dunia, karena ini adalah sejarah baru untuk Indonesia. Melawan Jepang itu memang berat, tetapi tidak mustahil untuk Indonesia melakukan kejutan dan sesuatu yang terbaik. Kalau Ngam betul dia punya tactical formasi seperti kata Edmin tadi, sistem itu perlu bermain terbuka dan menyerang. Sekali-sekala kita bertahan tetapi tidak terlalu parkir bas. Janji kita dapat bermain yang menghiburkan, terbuka, menyerang dan mampu menyaingi pemain-pemain Jepang dan Arab Saudi nanti. Apapun guys, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia dengan pemain-pemain yang ada yang dipanggil seperti Ramadan Sananta, Yaakob Sayuri, Ian Sayuri, Hoki Caraka, itu bisa membantu pemain-pemain diaspora yang lain. Sekarang ini kita inginkan tactical untuk starting 11 itu dibuat yang paling terbaik dan paling cocok untuk melawan keseimbangan Jepang itu. Jadi mainkan ke semua pemain-pemain diaspora seperti yang formasi admin ini tadi. Lebih baik di bagian belakang itu adanya JS Ejas, Miss Hilges dan juga Justin Hubner. Kemudian ada Rizky Ridho di situ. Dan bagian tengah itu perlu Tom Haye dimainkan starting 11, Ivar Jenner dan juga Nathan Joe. Kemudian di atas mainkan juga Ratnar Oratmangun, Rafael Struijk dan juga Eliano Rendes. Jadi itu mungkin yang paling terbaik ya. Tetapi apapun, Sinteyong punya pengalaman yang luas. Sinteyong yang berhak menentukan pemain-pemainnya karena dia lebih mengetahui. Kita ini sebagai pengamat sepak bola hanya mampu untuk memberikan mungkin idea-idea pandangan, tetapi akhirnya Sinteyong lagi lebih punya kebijakan untuk menyusun segala strategi ini. Dia yang dekat dengan pemain-pemain semua. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Indonesia melawan Jepang dan juga Arab Saudi nanti. Bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.